Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Aryas Ananda Saya Ardiansa Nama saya Agung Sudrajat dari Prodi Pendidikan Matematika. dari kelas X1C. dari kelompok 1 akan menjelaskan hakikat manusia. Bagian yang pertama, pandangan filsafat dan ilmiah terhadap hakikat manusia. Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia berkaitan dengan badan dan ruh. Kemudian, Puspo Projo mengatakan dua hal. Yang pertama, hakikat manusia haruslah diambil secara integral dari bagian esensial manusia, baik yang metafisis maupun fisik, agar dapat bekerja secara harmonis. Yang kedua, hakikat manusia haruslah diambil dari keseluruhan nisabnya, tidak hanya keselarasan batin dengan bagian-bagian dan kemampuan-kemampuan yang membuat manusia itu sendiri, tetapi juga keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Pandangan ilmiah tentang hakikat manusia, yaitu berimplikasi yang mengharuskan perlunya pendidikan dengan dasar anak manusia terlahir tidak berdaya. Kemudian Mudio Harjo mengatakan bahwa anak manusia dilahirkan dengan tidak diberi insting yang sempurna untuk menghadapi lingkungannya. Dan yang kedua, anak manusia harus mengalami masa yang panjang pendidikan untuk mempersiapkannya untuk berhubungan dengan lingkungan yang konstruktif. Yang ketiga, awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani. Pembentukan akhlak manusia. Pembentukan akhlak manusia apakah dipengaruhi oleh faktor bawaan ataukah dari lingkungan? Dari pertanyaan ini muncullah beberapa perbedaan pendapat dari para ahli. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak manusia semata-mata ditentukan oleh faktor bawaan, yaitu bawaan dari sejak lahir. Yang kedua, aliran naturalisme. Aliran ini mengatakan bahwa pada hakikatnya anak manusia itu dilahirkan dengan jiwa yang baik. Kemudian perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan. Dari pendidikan ini, apakah pengaruhnya baik, maka hasilnya akan baik. Dan apabila pengaruhnya buruk, maka hasilnya akan buruk. Yang ketiga, aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa jiwa manusia saat dilahirkan adalah putih bersih seperti kertas yang belum ditulis. Dengan demikian, pembentukan akhlaknya, baik buruk anak tersebut, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Aliran yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini mengatakan bahwa hereditas tidak akan bekerja secara wajar tanpa ada rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, faktor lingkungan tidak akan merangsang, membina perkembangan tingkah laku anak yang ideal tanpa ada rangsangan dari hereditas. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Ardiansa dan Taufik Aryas. Terima kasih. Sifat-sifat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan. Yang A, kemampuan menyadari, yakni bahwa manusia berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objek termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. B, kemampuan bereksistensi, yakni kemampuan mengambil jarak dengan objek atau kemampuan yang menembus dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang C, kata hati. Kata hati dengan sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. D, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. E, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terkait oleh sesuatu selain terikat dengan tuntunan kodrat manusia. F, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. G,
kemampuan menghayati kebahagiaan hati. Kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya diri sendiri secara faktual. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia ada 4, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesusilaan, dimensi kesosialan, dan dimensi keberagamaan. Manusia individu. Leisen mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, dan individu yang dikenal sebagai pribadi. Manusia sosial. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas dengan kemunculan dorongan untuk bergaul. Contohnya, bertemu dan berintegrasi dengan sesamanya. Manusia susila. Susila berasal dari kata su dan si, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakan, sehingga dikatakan manusia itu adalah manusia susila. Manusia religius atau manusia beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Proses pengembangan dimensi manusia. Proses pengembangan dimensi manusia di sini lebih condong kepada pengembangan moral, lebih condong kepada character building. Karena sejatinya manusia ketika dilahirkan dikaruniai oleh akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, akal dan pikiran ini bukanlah wujud aktualisasi dari pengembangan dimensi manusia tersendiri, tetapi potensi. Dalam prosesnya, pendidikan mengambil andil yang sangat besar dalam mewujudkan proses pengembangan dimensi manusia. Berbicara tentang hasil dalam prosesnya, itu bisa mendapatkan 2 hasil, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Hasil yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan suatu pengembangan dimensi manusia itu bisa dinyatakan utuh oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah kualitas dimensi hakikat manusia tersendiri secara potensial. Yang kedua adalah kualitas pendidikan yang disediakan untuk pelayanan perkembangan dimensi manusia tersebut. Nah, untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu perkembangan yang utuh bisa dilihat dari 2 segi, yaitu segi wujud dan segi arah perkembangan. Yang pertama, dari wujud dimensinya, jasmania dan rohania bisa dikatakan utuh jikalau mendapatkan pelayanan yang seimbang, tidak condong satu sama lain, dan tidak ada pengabaian satu sama lain. Pelayanan tersebut terdiri dari 3 unsur utama, yaitu kognitif, psikometer, dan afektif. Jikalau 3 unsur tersebut seimbang, niscaya maka pengembangan sosial, pengembangan dimensi manusia secara jasmania dan rohania bisa disebut utuh dan seimbang. Yang kedua, dari arah dimensinya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia bisa diarahkan melalui pengembangan keindividualan, pengembangan kesosialan, pengembangan kesusilaan, dan pengembangan keagamaan. Keempat pengembangan dimensi ini adalah 4 yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terjadi jikalau salah satu unsur pengembangan itu diabaikan atau condong dengan satu dengan yang lainnya. Contoh, lebih mendominasi dimensi afektif daripada bermain kognitif, maka itu akan menimbulkan pengembangan yang tidak mantap atau pengembangan yang condong satu sama lain, atau bisa disebut dengan pengembangan patologis. 2.6 Implikasi hakikat manusia bagi pendidikan. Sebelum terjadinya proses pendidikan yang kita kenal, pada awalnya manusia melakukan pendidikan pada dirinya sendiri. Mereka memahami, mereka mencari tahu akan hakikat kepribadian dirinya sendiri. Karena itu, mungkin kita tidak asing
mendengar suatu pertanyaan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya 1000 pertanyaan. Who am I? Dan itu adalah pendidikan pertama sebelum terjadinya proses pendidikan yang kita kenal selama ini. Dan dalam prosesnya, dalam bidang pendidikan, sudah tanggung jawab seorang pendidik untuk menciptakan harkat, untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga terciptanya pancadaya, yaitu daya cipta, daya rasa, daya kerasa, daya karya, dan daya takwa. Dan itu bisa diwujudkan jikalau memperhatikan adanya pengakuan dan penerimaan bahwasanya peserta didik adalah manusia yang memiliki jiwa dan raga. Adanya pengakuan dan penerimaan bahwasanya peserta didik bisa berubah dan bukan konstan. Adanya pengakuan dan penerimaan bahwasanya peserta didik bebas yang dapat diarahkan. Adanya pengakuan dan penerimaan bahwasanya peserta didik pada dasarnya adalah orang baik. Untuk tambahan, aktivitas pendidikan diharapkan berorientasi pada 4 hal, 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi keindividualan, di mana peserta didik diharapkan untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya secara optimal dan bisa mengarahkannya kepada aktivitas-aktivitas positif. Yang kedua adalah dimensi kesosialan, di mana peserta didik diharapkan untuk bisa bergaul, berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, pengembangan dimensi kesusilaan, di mana peserta didik bisa memadukan antara keindividualan dan kesosialan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pengembangan dimensi keagamaan, di mana mengharapkan peserta didik untuk bisa mengaitkan antara dirinya sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.